Sekalian, selamat datang, selamat beribadah. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan memuji dari pujian Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ayat pembimbing pada hari ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita respon introitus kita dengan menyanyikan Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Lebih semangat Bapak Ibu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu,
Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa." Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita dengan segenap hati dan mengucapkan bersama-sama, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Kami persilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu ke depan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita akan berdoa untuk mengantarkan anak-anak sekolah minggu beribadah secara khusus. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mengantarkan anak-anak kami beribadah secara khusus sekolah minggu Bapa. Kami percaya Bapa akan mengurapi hati dan pikiran mereka, demikian juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah penerus untuk menyiarkan kekuasaan-Mu di dunia ini Bapa. Kami berdoa Bapa agar ibadah sekolah minggu mereka bisa berjalan dengan baik dan mereka semakin terberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra Bapa yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Pagi ini pelayan firman adalah Bapak Penatua Soni Nainggolan. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita
memuji Tuhan dari Yesus ku menyembahmu. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, suka dan duka yang kami alami Tuhan, pergumulan dan konflik yang kami alami Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang beracara pada kesempatan ini Tuhan. Firman yang kami baca, yang akan kami renungkan Tuhan, menuntun kami Tuhan, memimpin kami Tuhan, untuk memulihkan kami Tuhan, sehingga kami sanggup untuk menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam. Puji Tuhan untuk kesempatan dari Ibu Gembala dan Bapak-bapak majelis, Ibu Bapak majelis yang memberikan kesempatan kepada saya. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dari Ayub 42 ayat 10 sampai dengan 17. Dari Ayub 42 ayat 10 sampai dengan 17. Baik, saya bacakan untuk kita semua ya. Judul perikopnya, keadaan Ayub dipulihkan. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Ayat 15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat terakhir, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan dan mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah pulih relasi, pulih keadaan. Ya, kalau tidak salah bulan ini bulan tentang keluarga. Jadi tema pada pagi hari ini adalah pulih relasi, pulih keadaan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang kita baca barusan ini mirip-mirip kalau kita di sini, siapa yang senang nonton film? Kayaknya kita rata-rata senang nonton film ya. Entah sinetron. Mungkin yang lagi hit sekarang adalah drama Korea, ya kan? Dengan lika-liku ceritanya gitu ya. Nah, pembacaan firman kita pagi hari ini adalah Ayub yang sudah dipulihkan, ya. Artinya yang kita baca adalah ujung daripada perjalanan kitab Ayub yang dipulihkan, ya. Intinya happy ending. Betul ya, akhir cerita yang bahagia. Pada umumnya kebanyakan orang demikian, ingin hidupnya bahagia. Perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, ingin kita hidup berbahagia. Ya. Cerita Ayub bisa dipulihkan tidak serta-merta terjadi. Ya mungkin kita sudah baca berapa kali ya. Karena di pasal 1 dan 2 itu Ayub hidup saleh. Ya. Ayub hidup saleh, namun ketika Tuhan berdialog dengan si iblis, Tuhan mengizinkan si iblis mencobai Ayub. Ada 2 periode Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tuhan, kalau Ayub sungguh-sungguh beriman,
izinkan dong saya untuk mengambil hartanya dan anak-anaknya. Tuhan bilang, baik, karena dia hamba yang saleh, dia pasti akan beriman kepada saya. Dia tidak terpengaruh oleh harta dan anaknya. Diambillah dalam sekejap, Bapak Ibu tahu ya. Jadi belum selesai yang ini, datang lagi satu hambanya bilang, Ayub, hartamu sudah diambil. Belum selesai deh ini, datang hambanya, anak-anakmu juga diambil. Tapi Ayub masih percaya. Belum ada krisis kepercayaan kepada Tuhan. Belum muncul konflik kepercayaan terhadap Tuhan dan istri dan sesamanya. Lalu iblis minta lagi izin sama Tuhan. Tuhan, kalau gitu saya kasih sakit dong. Karena kalau tubuhnya sakit, pasti dia akan tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang, silakan, tapi jangan cabut nyawanya. Bapak Ibu, mencabut nyawa iblis juga tidak bisa kalau Tuhan tidak izinin. Kalau cabut nyawanya, jangan cabut nyawanya. Dikasih nyakit kulit ya, yang parah ya. Ya kan? Sampai istrinya tidak tahan, kamu masih tidak mengutuki Tuhan Allahmu? Istrinya, pendamping hidupnya, penolong hidupnya bilang, kamu masih percaya Tuhan? Bapak Ibu, konflik perjalanan pergumulan Ayub itu sangat berat, Bapak Ibu. Nah, yang kita baca umumnya happy ending. Kita pengen happy ending, tapi tidak bersedia menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan Ayub mengalami seperti yang saya katakan, mengalami ketika sudah kulitnya ini diberikan penyakit, mulai ayat 3 sampai sekitar ayat 33-34, dia berargumentasi dengan 3 sahabatnya. 3 sahabatnya bilang secara garis besar, kalau bukan karena dosa Ayub, nggak mungkin kamu mengalami ini. Tapi Ayub bilang, ya salah saya apa? Anak-anak saya kalau pesta, besoknya saya berikan persembahan kepada Tuhan, karena takut jangan-jangan anak saya melakukan sesuatu yang salah. Sahabat kedua juga bilang, perkataannya lebih tegas lagi. Sahabat ketiga bilang lagi, yang kamu terima sekarang itu harusnya, yang kamu terima, penderitaan yang kamu terima lebih ringan harusnya, karena kamu munafik, kamu pura-pura menolong anak orang yatim piatu, tapi kamu mendapat musibah yang luar biasa. Kamu tuh ada dosa, kamu munafik. Bapak Ibu, konflik mulai terjadi. Sahabat-sahabatnya yang tadinya mau menghibur, pikirannya sudah mulai berubah menjadi menghakimi. Nah, Ayub bertanya sesungguhnya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada saya? Dan mungkin Bapak Ibu, pergumulan yang kita alami sekarang, yang masih kita jalani, yang kita umumnya pengen ujungnya tahu kan, kita masih jalan ini. Dan kita bertanya, Tuhan, bagaimana pemulihan dapat terjadi? Kenapa masalah ini ada dan bagaimana pemulihan dapat terjadi? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi berkat buat kita. Kisah Ayub ini adalah hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa penderitaan atau masalah datang tanpa kita tahu. Kan kalau ini film, kita kan nontonnya, kita penonton kan tahu ceritanya ya. Masalah Ayub itu atas dasar keinginan iblis diizinkan Tuhan. Tapi kita kan tahu ya. Tapi Ayub yang menjalani nggak tahu, Bapak Ibu. Dan umumnya ketika kita menjalani sesuatu, kita nggak tahu nih kenapa ini terjadi. Pergumulan yang datang itu seperti tiba-tiba. Di Pengkhotbah 9 ayat 12 dikatakan, Pengkhotbah 9 ayat 12 dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba.
ibu bapak, penderitaan atau mungkin konflik yang muncul kadang-kadang datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang, kenapa Tuhan dia marah sama saya? Kenapa sikapnya berubah Tuhan? Kenapa pergumulan ini terjadi Tuhan? Kenapa kesehatan saya Tuhan? Tiba-tiba Bapak Ibu, Ayub mengalami pergumulan yang berat dan dia menjalani proses dari Ayub 1 sampai Ayub 42. Dia menjalani proses. Nah Bapak Ibu, bagaimana agar kita dapat berjaga-jaga menghadapi konflik yang nanti sewaktu-waktu akan muncul? Kita perlu menyadari bahwa kita harus melekat kepada Tuhan, sumber kehidupan. Jangan melekat kepada berkat. Tujuan si iblis untuk mencobai Ayub adalah kalau imannya kepada Tuhan, dia tidak akan terganggu. Kalau hartanya saya ambil, anak-anaknya diambil, termasuk tubuhnya juga. Bapak Ibu, ini pergumulan yang sangat berat. Ketika kita mengalami salah satu aja, Ayub mengalami ketiga hal: harta, keluarga, dan sakit. Diizinkan Tuhan. Tapi ulahnya si iblis Bapak Ibu di sini ya. Ini bukan ulahnya Tuhan nih. Ulahnya si iblis. Jadi dia mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena tema kita bicara tentang pemulihan relasi, jadi dia muncul. Karena penderitaan yang terjadi, dia mengalami krisis. Bukankah kita demikian? Kalau pergumulan terjadi, konflik terjadi, kita mengalami krisis kepercayaan. Bapak Ibu, hal yang kedua untuk kita mengalami pemulihan, kita perlu merubah cara pandang kita Bapak Ibu. Di pasal-pasal sebelumnya ketika Ayub berdebat dengan sahabat-sahabatnya, sampai Ayub berkata, Tuhan kamu kan punya mata, kamu punya telinga kan seperti manusia, masa nggak ngerti kalau saya menderita? Cara pandangnya Ayub. Cara pandang Ayub berubah. Ayub menjadi rendah hati Bapak Ibu. Melalui pergumulan yang Tuhan izinkan, Ayub menjadi rendah hati. Teman-temannya yang menuduh dia, menghakimi dia, dia masih menjaga harga dirinya. Ngomongnya hati-hati dong. Salah saya di mana? Ayub menjadi rendah hati lewat pergumulan ini. Di ayat Ayub 42 ayat 1 dan 2, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu kalau lihat pasal 3 sampai 33 itu argumentasi Ayub ya. Dari dia argumen dengan sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia, sampai dia mempertanyakan Tuhan. Dia cukup frontal pertanyaannya. Ayub merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ayub berubah Bapak Ibu. Kadang-kadang pergumulan yang Tuhan izinkan untuk merubah cara pandang kita. Apalagi ketika kita punya latar belakang pendidikan, latar belakang yang dapat kita banggakan, kita jadi secara tidak langsung kita menjadi sombong. Di sini tidak dikatakan Ayub sombong, tapi dia hartanya banyak Bapak Ibu. Bukankah harta yang kita miliki kalau ambil sedikit sulit kan kita terima? Ada cerita kalau tidak salah Pak Ulah pernah kasih ilustrasi, ada hamba Tuhan di daerah yang sebelum punya harta, sebelum punya TV, kalau dia pelayanan
Dia meninggalkan rumahnya. Tidak ada pikiran rumah saya aman enggak. Tuhan kasih berkat lah. Ada kasih berkat, ada TV di rumah. Setelah dia punya TV, dia menikmati kan. Pas dia pelayanan, di jalan dia mikir gini, rumah saya udah dikunci enggak ya? Nanti TV saya hilang. Mulai muncul khawatir. Nah, itu semua adalah latihan untuk kita tidak melekat kepada apa yang kita punya. Kita merendahkan hati. Kita merubah cara pandang bahwa harta, jabatan, kesehatan yang Tuhan berikan sewaktu-waktu bisa berubah. Cara pandangnya berubah. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Ayub merubah cara pandangnya. Nah, kita juga perlu Bapak Ibu melalui pembaharuan budi kita. Melalui pembaharuan budi kita terhadap penderitaan yang terjadi, terhadap konflik yang terjadi, kita berubah pola pikir kita bahwa Tuhan izinkan untuk memperbarui saya, untuk memperbarui cara pikir saya, untuk memperbarui jangan-jangan ada kesombongan dalam diri saya yang perlu Tuhan rubah tanpa saya sadari. Karena secara tidak langsung berkat-berkat Ayub, berkat keluarganya, kesehatannya, itu ketika diizinkan diambil, terjadi, itu seperti Tuhan sedang memurnikan iman Ayub, Bapak Ibu. Ini proses yang tidak mudah. Nah, hal ketiga Bapak Ibu, untuk agar kita pulih relasi dan pulih keadaan, setelah tadi yang pertama kita sadar bahwa masalah itu bisa terjadi sewaktu-waktu, kedua kita merubah cara pandang kita, yang ketiga adalah kita perlu pemulihan relasi dengan Tuhan. Kita perlu pemulihan relasi dengan Tuhan Bapak Ibu. Di Ayub 38 ayat 1, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi setelah sebelumnya komplain dan komplain, Tuhan itu mendengar dulu tuh. Menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi Bapak Ibu. Tuhan menjawab dari dalam badai. Kurang badai apa yang Ayub alami Bapak Ibu ya? Tuhan menjawab dari dalam badai. Bapak Ibu, badai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Percayalah, Tuhan akan menjawab dari dalam badai, bukan setelah badainya tidak ada. Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di Ayub 42 ayat 5 dan 6 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesal, mencabut perkataannya yang sebelumnya mengeluh bahwa Tuhan kok nggak lihat saya. Dia komplain lah sama Tuhan atas pergumulan yang terjadi dalam hidupnya. Dia mencabut perkataannya dan dia menyesal. Ayub melihat bahwa segala sesuatu dengan baik. Apa yang dia alami dia sadar itu untuk kebaikan dia.
Waktu saya mengalami sakit 2018, itu sekitar 6 bulan badan saya udah mulai tidak jelas, kayak gejala tipes, dirawat di rumah sakit 3 hari sembuh. Habis itu kenapa badan saya masih lemes? Tapi memang Bapak Ibu tidak dipungkiri, ketika pikiran kita sudah ada kekhawatiran, bahkan penuh dengan kekhawatiran, maka fisik itu akan muncul sakitnya. Dia akan muncul, dia akan makin menunjukkan tanda-tandanya Bapak Ibu. Tapi lewat peristiwa sakit saya, yang tadinya saya penuh kekhawatiran, kadang nggak bisa tidur, terutama mau menjelang operasi, 3 spesialis dokter urologi ditanya, dan dokter ke-1, ke-2 penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Dokter ketiga, tapi iman saya sudah mulai bertumbuh. Saya bukan tidak ada iman Bapak Ibu. Saya setiap hari itu dengar khotbah, dengar pujian sampai pagi, tidak tidur juga. Tidak tidur juga Bapak Ibu, khawatir. Tapi proses saya jalani sampai memang akhirnya fisik saya sudah tidak mengkhawatirkan saya. Saya tidak terlalu melekat kepada fisik saya. Sesungguhnya apa yang saya khawatirkan adalah relasi saya dengan keluarga. Kalau saya tidak ada, istri saya tidak bekerja, anak-anak saya masih kecil. Kalau saya nggak ada, bagaimana mereka? Saya menjadi Tuhan. Sombong sekali saya. Seolah-olah karena saya adalah, maka istri saya dan anak-anak saya bisa makan dan sekolah. Tapi sakit makin sakit dan sampai operasi, bahkan sampai saya tidak melihat istri saya ya. Karena saking khawatirnya kalau saya dipanggil Tuhan tidak ada keluarga saya. Itu di pikiran saya Bapak Ibu. Tapi saya baca firman tentang serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia akan menjaga engkau. Tapi pikiran yang lain muncul. Lihat ulahmu. Kamu kan dulu pemakai. Muncullah masa lalu si jahat. Kamu kan juga melakukan sesuatu yang jahat kan kepada istrimu kan? Walaupun kamu sudah minta ampun sama dia. Lihat akibatnya. Di kitab Ayub tidak dituliskan sih. Tapi si iblis justru berdialog dengan Tuhan ya. Tidak, Ayub tidak seperti Daud kan? Daud kan dia berkata kepada jiwanya. Justru jiwa saya berkata, wah, kalau saya lewat bagaimana anak-anak saya? Sampai sewaktu-waktu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan merubah cara pandang saya. Tuhan memulihkan saya. Saya bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi kekhawatiran begitu mendominasi. Kekhawatiran takut mati Bapak Ibu. Umur masih muda, anak masih kecil. Relasi saya dengan Tuhan pun jadi secara tidak langsung terganggu, dengan istri saya, dengan anak-anak saya terganggu. Saya menjadi sensitif mendengar berita tentang orang sakit, orang kematian, saya sensitif. Jangan-jangan saya berikutnya. Secara tidak langsung saya sebenarnya sombong. Karena saya merasa saya bertanggung jawab, kalau tidak ada saya, anak istri saya tidak makan dong.
Pemulihan, perubahan cara pikir secara pelan-pelan Tuhan ubahkan, tidak langsung Bapak Ibu ya. Tuhan ubahkannya begini. Son, aku ini Alfa dan Omega. Ya Tuhan, kalau Alfa dan Omega kenapa? Tidak langsung tuh. Firman itu muncul lagi, aku adalah Alfa dan Omega. Iya kenapa Tuhan kalau Alfa dan Omega? Aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang nanti, yang akan datang. Kamu kan manusia, umurmu tuh terbatas. Terbatas umurmu 70 kah? 80 kah? Atau besok. Tapi aku Tuhan tetap akan selalu ada. Bapak Ibu itu seperti air yang disiram. Tuhan, terima kasih untuk remah yang Tuhan berikan dalam hidup saya di tengah-tengah ketakutan. Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Tidak ada orang, tidak ada harta, materi, semua, kesehatan masih tidak bagus, tapi rema itu muncul. Di situ saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup untuk melalui satu hari pun tanpa Tuhan. Terlebih lagi kalau saya khawatir begini Tuhan, Tuhan udah ngomong bahkan sehasta saja tidak akan bisa maju. Setelah muncul firman itu tiap hari muncul. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya lihat Tuhan jadi gini, terima kasih Tuhan. Kalau hari besok, Tuhan sudah ada hari besok, saya belum tentu ada. Kalau kemarin, besok saya masih ada enggak? Ngeri Bapak Ibu. Tapi setelah rema itu muncul, maka di pikiran saya muncul, terima kasih Tuhan, besok Engkau pasti ada. 1 tahun lagi dari sekarang Engkau akan tetap ada menjaga istri dan anak-anak saya. Berubah saya. Sudah mulai hilang tuh yang tadinya saya harus ada di hari depan, mulai berubah menjadi terima kasih Tuhan. Tuhan pasti akan ada 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang. Saya bisa tidak ada. Dan saya mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Setelah itu saya bisa tidur. Hubungan saya dengan Tuhan sudah, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Saya lihat istri dan anak saya juga berubah. Saya mulai menikmati kebersamaan. Pemulihan relasi dengan Tuhan, ini yang menarik juga dari kisah Ayub Bapak Ibu. Walau Ayub putus asa, tapi Ayub tetap mengarahkan pandangan dan keluhannya kepada Tuhan. Di Ayub 10 ayat 1 dan 18 dikatakan, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandunganku? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Ayub 10 ayat 1 dan 18. Ayub yang dikatakan di pasal 1 dan 2 hidupnya saleh, mengalami pergumulan yang begitu berat, dia bilang dia bosan hidup. Kalau saya waktu kemarin tidak berani bilang bosan hidup. Tuhan, saya belum mau meninggal Tuhan. Ayub, aku telah bosan hidup. Tapi satu hal yang baik dari proses yang Ayub alami adalah sebegitu putus asanya Ayub, tapi Ayub tetap memandang Tuhan Bapak Ibu. Dia mengeluh begitu luar biasa kepada Tuhan, dia tetap memandang kepada Tuhan. Saya berharap ketika kita mengalami suatu keadaan yang begitu putus asa, seolah-olah sudah seperti tidak ada jalan keluar, seolah-olah Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Kita harus tetap melihat kepada Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ada krisis relasi kita dengan orang tua kita, sesama saudara, antara suami istri, antara orang tua dengan anak.
yang bikin kita begini, menyesal saya. Tapi Ayub tetap memandang kepada Tuhan. Saya berharap pergumulan apapun yang kita hadapi, kita tetap memandang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Jangan pandang kepada yang lain Bapak Ibu. Apalagi kepada dunia, apalagi kepada YouTuber. Oh, saking semangatnya saya sampai naik. Memandang kepada media sosial yang tidak sesuai firman Tuhan. Banyak ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh ketika kita menderita ekonomi, menderita ini, kita lihat YouTuber cara bagaimana dapat uang. Kita lihat, wah, cara dia lebih pas nih. Kita perlu lihat lagi, dasarnya apa? Motivasinya apa? Lebih baik kita memilih untuk pertama melihat kepada Tuhan. Bagaimana kita memulihkan relasi dengan Tuhan? Seperti tadi yang saya bilang bahwa penderitaan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus menerima Bapak Ibu. Kita harus berdamai dengan pergumulan, konflik yang terjadi. Kita harus berdamai. Mengizinkan hal itu. Dan untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak mudah ketika mengalami pergumulan terus bilang ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Tapi kalau itu terjadi Bapak Ibu, itu seperti yang saya alami. Seperti air di tengah kehausan yang luar biasa. Kekeringan rohani, kehausan rohani karena penderitaan, karena konflik, menjadi seperti mau meluap-luap dari dalam dengan terima kasih Tuhan untuk penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat saya, buat keluarga saya, buat istri saya, buat anak-anak saya. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita pemulihan relasi dengan Tuhan, maka kita perlu pemulihan relasi dengan sesama. Seperti yang tadi saya bilang, 3 sahabatnya dan istrinya berkonflik dengan Ayub. Jadi konflik tuh, yang tadinya mau menghibur jadi menyalahi kan, menghakimi. Ya. Pemulihan relasi dengan sesama. Di Ayub 42 ayat 10 yang tadi kita baca, Ayub mendoakan sahabatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Pemulihan relasi dengan sesama Bapak Ibu ini tidak mudah. Ya. Cuman dalam proses Ayub taat kepada Allah dan tidak protes untuk mendoakan sahabatnya. Karena di ayat sebelumnya, kamu harus mempersembahkan kurban, nanti Ayub yang mendoakan karena doa dia yang saya dengar. 3 sahabatnya di mata Tuhan salah, Ayub yang benar. Ayub mau mendoakan sahabatnya Bapak Ibu yang sudah menyakiti dia loh. Dia lagi menderita terus disalah-salahin Bapak Ibu, bayangin ya. Kita lagi menderita terus ada orang datang tujuan menghibur bilang ini, lu dosa apa? Kamu dosa apa? Ini yang lagi menderita kaget Bapak Ibu. Doain kek, ini kek, dukung kek. Ayub mendoakan sahabatnya dan Ayub tidak menyimpan sakit hati. Umumnya konflik antar sesama Bapak Ibu, antar anggota keluarga, karena cenderung kita kurang memahami. Sahabat Ayub kurang memahami keadaan Ayub. Dia hanya melihat dari luar. Ayub yang saleh, yang membantu orang kok menderita. Kamu pasti ada salah Ayub. Kita kurang memahami orang dan cenderung mudah menyalahkan atau menghakimi.
Dan bahkan mungkin kita mudah tersinggung atas sikap orang dan perkataan orang. Nah, Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, salah satu penyebab kita konflik relasi dengan sesama adalah luka batin. Luka batin, Bapak Ibu. Salah satu penyebab kita konflik dengan sesama adalah luka batin. Dan luka batin ini umumnya terjadi pada waktu kita kecil. Pada waktu kita kecil sudah ada luka yang tidak kita obati di dalam Tuhan. Kita biarkan luka tersebut. Ketika kita bertumbuh dan berkeluarga, luka itu kita bagikan ke keluarga kita. Luka itu saya bagikan ke istri saya. Secara tidak langsung saya bagikan ke anak-anak saya. Luka batin seperti apa sih? Mungkin ada perlakuan yang kita terima, yang kita tidak suka, tapi karena kita tidak berani menyampaikannya, kita simpan kita simpan dalam hati. Dan kebiasaan saya nih salah satu yang mungkin kurang baik ya, yang baru saya sadari Bapak Ibu setelah umur 42 tahun, setelah menikah hampir 12 tahun, baru 1-2 tahun ini hal yang kurang baik. Kalau ada masalah saya berpikir gini, ya sudahlah, dah, gak apa-apa. Ternyata saya merasa tidak apa-apa. Ternyata saya menyimpan luka itu, dan suatu waktu, suatu keadaan memicu untuk saya mengeluarkan sesuatu perkataan yang sesungguhnya saya tidak mau katakan. Saya katakan, setelah selesai, kenapa saya berkata begitu? Kan hal itu yang saya tidak suka. Bukankah kita kadang begitu? Mungkin kita bertumbuh secara tidak sadar, mungkin orang tua kita membedakan kita. Anak satu dengan anak dua lebih cenderung anak satu. Tapi mungkin orang tua tidak sadar. Tapi anak bertumbuh. Dia bertumbuh merasa dinomor duakan, ketika bertumbuh besar, berkeluarga, ketika istrinya menomor duakan dia marah. Kamu harus dengar saya. Karena waktu kecil luka batinnya adalah dinomor duakan dan tidak dipulihkan. Dan anak-anak keluarga kita yang sakit. Di kisah Ayub tidak diceritakan masa kecil Ayub, tapi secara tersirat ketika sahabat-sahabatnya, istrinya menyalahkan dia, disitulah mulai muncul luka batin. Ketika kita saling menyalahkan, saya menyalahkan istri saya, atau istri saya menyalahkan saya menyalahkan orang tua, kenapa saya mengalami ini? Luka itu Bapak Ibu akan semakin besar dan semakin besar. Kita perlu selesaikan kondisi tersebut dengan cara seperti Ayub. Dia mendoakan dan memaafkan, tidak menyimpan sakit hati. Saya baru semingguan ini sama istri sedang melihat satu hamba Tuhan yang punya talenta tentang konseling, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar pendeta Julianto Simanjuntak. Baru seminggu ini dimulai dari istri saya, dia ikut webinar gratis tentang pemulihan keluarga. Saya akui istri saya lebih peka terhadap relasi, sebuah relasi yang baik di keluarga dibanding saya, karena kebiasaan saya, ya sudahlah, kalau istri saya mau cerita ya sudahlah.
Dan yang sudahlah itu membuat saya menumpuk ternyata. Jadi singkat cerita, kami menonton berdua itu video-video khotbah dan seminarnya pendeta tersebut. Lalu saya berkaca kepada diri saya sendiri. Kenapa kalau sikap istri saya begini saya sensitif ya? Apakah ini yang dinamakan luka? Lalu kita ngobrol Bapak Ibu. Yang dulunya kalau jangankan ngobrol Bapak Ibu ya, kalau udah sensitif kan kita langsung mungkin diam-diaman setahun, diam-diaman sehari, 2 hari, 3 hari. Dan saya tipenya yang ya sudahlah. Ini nggak tahu nih, Ayub mungkin mendiami istrinya setelah itu ya. Udah nggak ngomong lagi kali sama istri ya. Dan kita ngobrol, kita cerita yang dulunya saya ngapain saya ceritakan lagi, kan sudah lewat. Ternyata itu adalah salah satu terapi. Bukan untuk menuangkan unek-unek untuk supaya menyalahkan orang lain, tapi untuk memulihkan hubungan saya dengan keluarga saya. Dan saya terus terang tidak terbiasa untuk menceritakan isi hati. Saya bukan karakter dan tipe yang menceritakan isi hati kepada pasangan. Karena saya pikir untuk apa? Saya simpen aja. Sabar, Tuhan bilang sabar. Tapi ternyata ketika ada pemicunya, ketika tombol pemicunya muncullah saya. Muncul tuh. Majelis Bapak Ibu. Bawa firman di depan, tapi kalau muncul tombolnya, muncul juga dia. Istri saya yang sakit, anak-anak saya sakit. Setelah selesai, kenapa muncul itu? Setelah saya nonton beberapa konseling itu, materi konseling itu, saya melihat bahwa kami berdua ngobrol. Saya kecewa begini. Sesungguhnya saya juga. Karena istri saya selalu nanya saya, 8 tahun pertama tuh hubungannya nggak sebegini gitu. Hubungan komunikasinya tidak mau curhat-curhat yang sensitif Bapak Ibu. Nanti takut konflik. Tapi ternyata tidak mendewasakan saya secara emosional. Tidak mendewasakan saya dan sepertinya saya menimbun saja. Sampai suatu ketika nanti kalau ada tombolnya dipencet, muncul saya. Egonya saya muncul. Dan betul, pendeta tersebut bilang, Bapak Ibu perhatikan, kalau Anda sensitif di area ini, misal si pendeta ini cerita dia anak yang ditolak. Jadi kalau istrinya menolak dia ngasih pendapat, istrinya menolak dia, monsternya muncul. Nah, saya mau mengajak kita, area mana Bapak Ibu kita sensitif? Dan kita tahu bahwa Tuhan saya mau berubah, tapi ketika muncul ini lagi, kenapa saya muncul lagi yang lama Tuhan? Dari pengalaman beliau mengkonseling orang-orang, karena tidak diterapi, tidak diobati lukanya. Salah satunya adalah dengan cerita dan memaafkan. Jadi bercerita. Dan mengalami kelegaan. Bercerita bukan untuk supaya menyalahkan pasangan, tapi bercerita untuk saya mau memulihkan hati saya dan mau memulihkan hubungan saya dengan keluarga saya. Saya perlu bercerita untuk dalam rangka memulihkan hubungan ini Bapak Ibu. Memulihkan hubungan. Dan kita cerita sampai pagi. Saya di BSD Cikarang. Dan yang sebelumnya kalau ngomong yang dulu-dulu saya langsung gini, ketika istri saya bercerita dalam pikiran saya gini. Kamu kan orang teologi ya. Kamu kan sekolah teologi, ngapain lo ngomongin yang lama? Tapi dalam pikiran saya nggak berani ngomongin. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang lama-lama, pikiran saya udah ngeblok. Bagaimana Bapak Ibu hubungan relasi itu bisa harmonis kalau pasangan saya ngomong, saya sudah ngeblok. Saya sudah blok, pak. Tapi saya tidak menyampaikan. Ada kedekatan batin apa tidak Bapak Ibu kira-kira?
Jadi malam itu setelah umur 42 tahun saya cerita yang tidak saya mau cerita kepada istri saya. Saya juga tidak suka sebenarnya kalau saya pulang kerja kamu begini-gini. Yang sebelumnya nggak apa-apa gitu loh. Saya merasa baik-baik aja, saya bahkan majelis gitu ya. Saya sudah banyak baca buku juga tentang kepemimpinan, tentang bagaimana manusia baru. Ternyata kalau hubungan dengan Tuhan tidak dipulihkan dan hubungan sesama tidak dipulihkan, kalau hanya hubungan dengan Tuhan dipulihkan tetapi hubungan dengan sesama tidak dipulihkan, Bapak Ibu, batu-batu kecil itu, tombol-tombol egois kita akan muncul suatu waktu. Ketika keadaan itu memicu, muncul kita, pas Sony yang lama muncul. Jadi saya bercerita, saya lega. Dan ketika istri saya bercerita, tidak ada lagi pikiran yang ngeblok, Bapak Ibu. Oh Tuhan, ini rasanya lain ya. Jadi itulah Bapak Ibu, pemulihan relasi. Kita perlu mendoakan. Mungkin secara tidak sadar orang-orang yang menyakiti kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, atau mungkin anak-anak kita. Mendoakan. Cari waktu untuk bisa bercerita, ini loh yang saya sakit hati saya begini loh. Saya mau cerita untuk kita pulih, bukan untuk menyalahkan kamu. Harus duduk perkaranya begitu. Tapi untuk menciptakan momen itu berdoa kepada Tuhan. Karena setelah saya menikah 12 tahun, baru seminggu ini, kalau istri saya tipenya pencerita. Saking tipe penceritanya, dia cerita yang diisi hatinya, tapi saya sebaliknya. Punya ekspektasi begini, kamu kan sekolah teologi ya, kenapa harus nyimpen-nyimpen yang begitu? Kayak saya dong, harusnya dipendam aja. Ternyata saya yang lebih parah. Tidak menyimpan, tapi ketika suatu keadaan terjadi, saya yang counter balik. Kita perlu memaafkan dan mendoakan Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua setelah ini, Tuhan, sakit hati saya kepada siapa yang saya masih simpan? Luka saya, Tuhan tahu luka saya nih. Kalau ibaratnya paku, itu masih ketancep. Tapi kalau sudah proses mendoakan memaafkan, pakunya sudah ketancep, tapi diambil, masih ada bekas, tapi sudah tidak ada rasa. Ketika ngobrol, itu sudah dalam suasana damai sejahtera. Tapi kalau kita ngobrol masih sensitif, marah-marahan, sesungguhnya lukanya masih belum sembuh. Saya mau mengajak kita untuk mendoakan itu, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan pasangan kita. Apakah saya masih menyimpan sakit hati orang, ataukah saya penyebab sakit hati orang lain? Agar pemulihan relasi ini Bapak Ibu, ketika kita pulih suami istri, maka anak-anak kita akan melihat itu. Maka keluarga akan kuat. Keluarga kuat, maka keluarga akan menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ingatlah Bapak Ibu, orang berharap kepada Tuhan. Kita perlu berharap hanya kepada Tuhan. Konflik apapun yang kita alami, kita berharap hanya kepada Tuhan. Di akhir sharing ini, saya mau membaca Yesaya 40 ayat 31 di dalam introitus. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pergumulan apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita hanya perlu berharap kepada Tuhan. Kalau harta kita sudah tidak ada, mungkin keluarga kita sudah tidak ada, mungkin kesehatan kita sudah tidak ada,
dan hanya tinggal Tuhan, maka kita harus tetap berharap. Ketika pengharapan itu masih ada, maka akan ada pemulihan. Saya berdoa semoga kita semakin hari semakin dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama, mungkin selain keluarga, mungkin pergumulan di kantor, pergumulan dengan tetangga, mungkin ada yang membuat sakit hati kita dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mungkin sebelum doa saya mau mengajak lagu yang tadi nih, Yesus ku menyembahmu. Ini kata yang memberkati, Yesus pulihkan hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, pulihkan hatiku. kami rindu dipulihkan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi Kami bersyukur Tuhan atas pergumulan yang terjadi. Kau hadir dalam hidup. Yang penting Kau ada bersama kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Kita ulangi dari awal. ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Kami rindu dipulihkan Tuhan, keluarga kami Tuhan, Yesus, relasi kami dengan sesama untuk dipulihkan Tuhan. kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi Kami bersyukur untuk orang tua kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami Tuhan, untuk pergumulan yang Tuhan izinkan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Memuji-Mu, menyembah-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus mau untuk memuji Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, yang akan meneguhkan iman kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang mengalami pergumulan yang berat, yang kami rindu untuk ujungnya kami ketahui Tuhan. Tapi Tuhan masih mengizinkan kami untuk menjalaninya hari demi hari Tuhan.
Mungkin kami tertati-tati Tuhan, sudah tidak sanggup rasanya Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak yang tidak baik Tuhan. Kami mohon Tuhan, mungkin hati kami Tuhan masih tersakiti Tuhan, masih menyimpan sakit hati. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus, pulihkan hati saya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami mengampuni. Mungkin orang tua kami Tuhan bersalah secara tidak sadar. Mungkin suami kami, mungkin istri kami Tuhan menyakiti kami. Kami mengampuni Tuhan, kami memberkati Tuhan. Sehingga terjadi pemulihan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mau menyatakan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam doa rangkaian syafaat kami Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami mau menyerahkan pemerintahan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri. Tuhan berkati, diberikan hikmat, dijaga hati setiap pemimpin kami Tuhan, agar punya ketulusan untuk mau melayani negara dan rakyat Indonesia dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk agar dijauhkan dari paham radikal dan terorisme Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk institusi-institusi pendidikan dan keagamaan Tuhan, agar menjadi pembawa damai untuk menetralisir, menangkal Tuhan paham-paham radikal dan terorisme ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bencana alam di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong masyarakat yang terdampak Tuhan, yang sedang mengalaminya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, pemerintah daerah, mungkin LSM yang terbeban. Mungkin partisipasi rakyat juga Tuhan Yesus secara individu. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Bapa untuk pemulihan dalam sektor di masa endemik COVID-19. Untuk sektor ekonomi, sektor sosial, dan juga tidak lupa Tuhan, COVID ini Tuhan memberi dampak kepada sektor psikologis kami Tuhan. Kami berdoa Bapa agar pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Pak untuk jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Deni Nenggolan, untuk Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Utauruk, Ibu Pendeta Arlin Angkau, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Bapak Pedi Baskoro yang pasca operasi, dan juga Bapak Diakan Adion Pranata. Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami Tuhan. Tuhan terlebih dahulu pulihkan jiwanya Tuhan. Tuhan memulihkan jiwa kami agar kami tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati mungkin ada asupan obat-obatan, Tuhan berkati makanan Tuhan. Tuhan berkati proses perawatan dan pemulihan Tuhan yang sedang dijalani Tuhan. Dan biarlah setiap iman kami Tuhan ini, iman keluarga kami, saudara kami yang mengalami kelemahan fisik Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan. Kami berdoa untuk penginjilan Tuhan dimanapun, ke pedalaman, ke daerah-daerah terpencil Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar banyak orang mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Sinode GKUI, berdoa untuk Ketua Bapak Pendeta John Sibi Ransum dan seluruh MPS. Tuhan berkati. Juga sidang raya sinode yang rencananya tanggal 12 sampai 13 Agustus. Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik, dan boleh Tuhan ada ketua umum yang Tuhan kehendaki Tuhan terpilih pada sidang raya ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat dan pergumulannya, untuk pergumulan ekonomi, keluarga dan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar tetap terus semangat, tetap terus untuk mau berusaha Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat lansia, kiranya tetap sehat dan tetap semangat Tuhan. Agar orang tua kami ini menjadi tiang doa buat kami Tuhan. Mendoakan kami semua Tuhan. Dan biarlah dalam usia emas
umat-Mu di tempat ini Tuhan tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Bapak Sujaryono, Ibu Citra Nusaleh, Ibu Heni Rosalin, Bapak Dani Rorim Pandey, Saudari Linda Yelviona. Tuhan berkati jemaat kami yang berulang tahun, agar usia yang ditambahkan ini Tuhan, mereka semakin melihat bahwa hidupnya perlu dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Di dalam kelas-kelas mereka, di dalam sharing-sharing mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar mereka bertumbuh Tuhan dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk lingkungan tempat tinggal jemaat dan lingkungan gereja RT 01 dan RW 06B. Tuhan berkati agar kami boleh menjadi garam dan terang di sekitar kami Tuhan. Tuhan berkati juga pengurus di sekitar kami RT dan RW Tuhan, agar boleh menjalani tugas pelayanan mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu, dan kami lengkapi dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Beri kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti orang yang mengampuni kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita hamba persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita ingat akan firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat yang 8 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Seperti biasa, kita akan memberikan persembahan ke depan, ke kotak yang sudah ada, ya, dimulai dari sebelah kiri saya sampai ke bagian yang kanan. Sambil kita berikan persembahan, kita akan memuji dari pujian Bila Ku Hitung-Hitung. Hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang Telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji, ya Allah Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu, hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dapat ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku rasa selalu, ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah.
untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah, menjadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu, demi kebesaran kerajaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silahkan duduk kembali. Akan kami bacakan tambahan warta. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Pendeta Sony Nainggolan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Sony dan keluarga. Yang kedua, ibadah minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada sore hari ini jam 17 bertempat di gereja dengan tema Kasih Setia Tuhan, dengan pelayan firman adalah Pendeta Mesak Lekahena. Kemudian ibadah PKB diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 dilaksanakan via Zoom. Beritahuan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 akan diadakan perjamuan kudus. Diharapkan jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus akan dilaksanakan sakramen baptisan anak atas nama Albarn Stefan Lumele, putra dari Bapak Andre Ferdinand Lumele dan Ibu Stefane Saskia Naiboru. Beritahukan bahwa sakramen dapat dilaksanakan pada setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasinya, karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Kemudian diberitahukan bahwa gereja akan memperbaiki kanopi depan dengan estimasi biaya sekitar Rp14.400.000. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk berpartisipasi dan mendanai perbaikan kanopi, dipersilahkan. Kemudian kotak sidang raya yang terkumpul mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni adalah sejumlah Rp2.199.000 dan kas gereja menggenapinya menjadi 5 juta. Dan dari donatur melalui GKUJP ada sebesar Rp1.800.000. Jadi total dana yang diserahkan kepada panitia sidang raya adalah sebesar Rp6.800.000. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Kemudian gereja yang banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah memberikan kotak persembahan di depan ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang sudah memberikan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdiri dan kita akan memuji dari pujian Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat saat teduh. Baik Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru, hari yang baru bersama Tuhan, dan terus mengalami pemulihan di dalam Tuhan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit.